Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan atau memberikan koneksi antar materi yang mana pembelajaran yang sudah saya dapatkan, yaitu pembelajaran diferensiasi. Kemudian apa itu pembelajaran diferensi? Pembelajaran diferensiasi adalah upaya guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, sehingga adanya pembelajaran diferensiasi itu bisa memenuhi hak-hak atau penguasaan kompetensi yang dilakukan oleh murid juga disesuaikan dengan kebutuhannya. Dalam penerapan di kelas terutama, ketika kita ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi, maka sebelum itu sebenarnya kita bisa menggunakan beberapa strategi. Namun sebelum itu kita harus memperhatikan kebutuhan belajar dalam 3 aspek. Ya, ada 3 aspek sebelum kita melakukan strategi dalam pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah kita harus melihat dari kesiapan belajar. Ya, kesiapan belajar siswa, yaitu di mana kita melihat siswa itu di mana penguasaan kompetensi yang sudah dia dapatkan sebelumnya, kemudian sehingga kita mengetahui ketika dia akan keluar dari zona nyamannya, maka dia kesiapannya seberapa. Kemudian aspek yang kedua adalah minat murid. Jadi kita sebagai guru harus memperhatikan minat murid itu seperti apa. Jadi kita tidak bisa memaksakan murid itu sesuai yang tidak diminati. Jadi nanti bervariasi ketika kita melakukan pembelajaran. Aspek yang ketiga adalah profil belajar murid. Jadi kita mengetahui terutama gaya belajar murid, mereka gaya belajarnya seperti apa. Mungkin ada yang visual atau auditory, ada yang kinestetik. Jadi ada perbedaan dari satu murid dengan murid yang lain. Jadi seorang guru harus memperhatikan ketiga aspek tersebut. Kita kembali ke strategi. Jadi strategi pembelajaran diferensiasi itu yang pertama strategi yang pertama adalah diferensiasi konten. Ya. Jadi konten itu berdasarkan pemetaan isi dari pembelajaran, sehingga ketika kita isi dari pemetaan hasil dari konten yang ada dalam pembelajaran itu bisa sesuai dengan karakteristik dari siswa kita. Kemudian yang kedua, strategi dari diferensiasi proses. Di sini kita fokus kepada pemahaman akan makna informasi yang didapat siswa. Jadi dalam proses tersebut kita berusaha untuk bagaimana mengolah sehingga nanti pemahaman atau kemaknaan dari suatu pembelajaran itu, informasi itu bisa diterima oleh murid kita. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Jadi kalau kita membicarakan tentang produk, itu hasil produk itu berdasarkan pemahaman. Kalau saya mengatakan di sini adalah pembuktian sebagaimana pembuktian dari suatu kepemahaman. Jadi saya mengatakan kepada murid-murid saya, ketika kamu paham betul tentang suatu kompetensi, maka buktinya apa? Nah, di sini saya ada bahasa pembuktian. Jadi pembuktian atas suatu kepemahaman dari murid. Jadi itulah beberapa strategi dari diferensiasi pembelajaran. Kemudian sebenarnya kalau kita koneksikan, kalau kita hubungkan pembelajaran berdiferensiasi ini sangat berhubungan dengan hak murid. Jadi dalam penguasaan suatu kompetensi, terutama dalam pendidikan, kita sudah mengetahui bahwa KHD atau Ki Hajar Dewantara itu maksudnya memberikan kita harus fokus pembelajaran itu memang berpusat pada murid, terutama kita dalam memenuhi hak-hak murid. Kita akhirnya diferensiasi inilah yang menurut saya memberikan hak-hak murid sesuai dengan
apa yang disesuaikan dengan karakteristik dari murid tersebut. Jadi kalau muridnya memang karakternya beda-beda, dan ya, diferensiasi inilah yang yang dapat menyatukan perbedaan itu sehingga mereka dapat memahami sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Juga sekaligus diferensiasi ini capaian kita. Jadi kita seorang guru dalam mencapai visi, misi dan tujuan dari pembelajaran dari sekolah terutama, ya ini guru dalam pembelajarannya harus sesuai dengan karakter masing-masing dari muridnya. Kemudian juga adanya nanti budaya yang positif ya, kebiasaan yang menjadi budaya positif, terutama budaya yang mendukung pembelajaran anak yang disesuaikan dengan karakternya. Jadi kalau kita hubungkan, memang pembelajaran diferensiasi ini sangat berhubungan sekali dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, terutama yang memang mengabdi kepada anak, pada murid. Jadi kita memberikan hak-hak siswa sesuai dengan minat mereka, ya karakter mereka, terutama mereka inginnya seperti apa. Nah kita sebagai pamong yang ngomong, kita sebagai fasilitator, ya kita harus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan hak mereka. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Jadi kalau saya hubungkan antara pembelajaran diferensiasi itu dengan kompetensi-kompetensi sebelumnya dalam program guru penggerak, itu adalah ya pembelajaran diferensiasi yang satu memang ini berpihak kepada murid, terutama dalam memberikan hak, kemudian juga perwujudan dalam visi misi, terutama ya memang pembelajaran diferensiasi ini hubungannya dengan nilai-nilai yang ada dalam seorang guru, kemudian perannya guru dalam memberikan hak kepada murid, kemudian memberikan adanya mungkin sharing kepada teman sejawat dan sebagainya yang berhubungan dengan peran dari seorang guru penggerak. Kemudian dalam mencapai visi dari terutama ya visi guru penggerak sendiri, memang adanya perwujudan dari dalam memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, kemudian adanya kebiasaan atau budaya positif dalam memberikan pembelajaran sehingga mereka belajar sesuai dengan karakter masing-masing dari murid. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk koneksi antar materi pembelajaran diferensiasi dengan materi-materi sebelumnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.